dia dapat melakukan editingnya itu secara real time gitu. Jadi kalau misalnya si A dia sedang melakukan editing, si B sedang melakukan editing juga gitu ya, gitu. Itu nanti akan masuk secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit masalah sprint set ya, atau lebih dikenal dengan sebutan Google Sheet. Di mana sprint set atau Google Sheet itu sendiri dia dua sisi ya, dua sisi atau cermin dari Microsoft Excel. Jadi ada Microsoft Excel, ada spreadsheet, itu sama tapi berbeda. Dimana kesamaan dan perbedaannya nanti kita bahas. Cuma yang lebih dominan perbedaannya itu adalah untuk Google Sheet, yaitu merupakan basisnya web dan dia itu dimiliki atau dikembangkan oleh Google. Dan untuk pemrogramannya itu, bahasa pemrogramannya itu dia menggunakan JavaScript. Dimana untuk Google Sheet ini itu merupakan program dari jenis Google Sheet seperti Google Form atau Google Doc atau Google Slide, terus ada Google Apps Sheet ya, Sheet gitu. Atau Google yang lainnya ya. Namun kelebihan dari Google Sheet ini ya, dia itu dapat diakses melalui beragam browser, dari beragam browser, dimana browser tersebut itu contoh seperti Microsoft Edge, terus juga Chrome ya, Mozilla Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer atau Apple Safari ya, dan lain-lainnya lah gitu. Banyak pokoknya yang basisnya web, Google Sheet itu bisa diakses dari sana. Terus yang selanjutnya untuk pengguna ya, seperti kita nih pengguna Google Sheet itu dari dapat mengakses Google Sheet itu dari beragam perangkat. Jadi kita tidak perlu punya komputer atau kita tidak perlu punya laptop, notebook atau lain sebagainya lah. Jadi kita itu bisa mengaksesnya itu dari perangkat Android juga bisa ya, atau iOS ya, atau Chrome OS itu dapat diakses oleh kita. Jadi lebih mudah. Kita nggak perlu istilahnya, kalau kita budget kita terbatas, kita nggak bisa beli komputer, kita nggak bisa beli laptop, kita nggak bisa beli notebook. Nah, kita bisa mengaksesnya melalui Android. Cuma tampilannya nanti dari Android dengan yang dari desktop atau dari komputer itu sedikit perbedaan. Karena untuk Android kan keterbatasan ya, keterbatasan Android itu kemampuannya agak di bawah desktop lah gitu. Jadi ketika tampil dia agak kurang lengkap untuk fitur seperti menu bar dan lain segala macamnya. Kalau untuk rumus-rumusnya ya, rumus rumus seperti Microsoft Excel-nya itu bisa digunakan. Tetap masih bisa, seperti kita bikin if, kita bikin import rank, atau kita bikin lain-lainnya lah ya, itu masih bisa digunakan di perangkat Android.
Terus lagi untuk masalah Google Sheet ini dia terintegrasi dengan Google Drive gitu. Cuma kalau untuk di Android ya kita bisa mendownload langsung di Play Store, itu namanya Google Sheet atau Spreadsheet. Nah, cari saja di sana gitu. Nanti kita dibuka, itu datanya di sana enak ya, jadi kita semuanya tersimpan di Google Drive. Terus perlu kita ketahui juga bahwa Google Sheet ini dia mempunyai fungsi, ya, punya fungsi, dia punya manfaat, gitu. Dimana diantaranya itu Google Sheet itu digunakan untuk mengelola data, gitu. Sama halnya seperti Microsoft Excel, ya, gitu. Itu sama. Dia untuk mengelola data seperti apa ya, seperti mengelola data laporan, data penjualan, data keuangan, data piutang lah, atau dan lain sejenisnya lah, itu bisa ya, digunakan oleh kita di Google Sheet itu sendiri. Terus yang selanjutnya, yang kedua, dia dapat melakukan perhitungan angka atau kalkulasi matematis. Ya. Jadi bisa kita untuk menghitung matematika, ya sama lah halnya seperti di Microsoft Excel, itu sama, tidak ada perbedaan, gitu ya. Walaupun ada perbedaannya cuma sedikit lah, kecil sekali, gitu. 0, berapa lah. Jadi dia itu dapat digunakan untuk penjumlahan, dapat digunakan untuk pengurangan, pembagian, perkalian, terus nilai rata-rata dan segala macamnya itu dalam membuat laporan, baik laporan keuangan, laporan survei, atau laporan apalah gitu. Yang selanjutnya dia juga dapat membuat grafik. Grafik itu biasanya grafik tersebut kan digunakan dalam bentuk analisis ya, gitu. Baik analisis harga atau analisis keuntungan, analisis profit ya, analisis pendidikan, gitu. Itu bisa. Terus analisis statistik dan lain-lain segala macamnya lah, itu dalam bentuk analisis. Jadi grafik diagram itu dia dapat dibuat di sana di Google Sheet itu sendiri. Terus lagi untuk Google Sheet itu dia dapat menghadirkan beragam fitur ya, yang tentunya sangat membantu dengan kita. Itu yang paling saya suka itu. Yang pertama, dia itu bisa kolaborasi bersama tim. Jadi tidak kalau kita punya tugas di spreadsheet itu, nah itu dapat diakses oleh semua orang. Gitu. Enaknya begitulah untuk Google Sheet itu. Misalnya kita dalam satu tim itu ada 4 orang atau 5 orang atau 10 orang ya. Jadi nanti kita tinggal buka Google Sheet-nya, kita bagikan di situ, semua orang dapat melihat, dan setelah kita dapat melihat itu di situ dia dapat mengedit. Nah, walaupun dikerjakannya itu satu di desktop ya, di komputer, di PC atau di laptop atau di notebook ya, yang satu di Android itu bisa. Jadi dia bisa berkolaborasi. Terus yang kedua, dia itu punya riwayat revisi. Nah, kalau misalnya kita kerja tim 4 orang nih, ada si A, si B, si C, si D. Nah, yang masuk ke sana itu nanti akan terlihat revisinya, akan terlihat riwayatnya lah. Riwayat ini siapa yang terakhir mengedit, siapa yang terakhir melihat, itu akan ada di sana. Itu lebih enak lah. Jadi kalau kita buka seperti ini, di sini nanti akan ada nih nama orang yang melakukan revisi. Nah, ini. Terus dia dapat melakukan editingnya itu secara real time. Gitu.
Jadi kalau misalnya si A dia sedang melakukan editing, si B sedang melakukan editing juga gitu ya. Gitu. Itu nanti akan masuk secara bersamaan. Gitu. Enggak nunggu dulu, jadi langsung gitu. Kolaborasi. Gitu. Enaknya begitulah. Gitu. Dan selanjutnya dia terintegrasi dengan Google Form. Nah, jadi pengisiannya itu tidak hanya kita harus buka aplikasi Google Sheet atau situs Google Sheet itu sendiri, ya, tapi dia bisa di transfer dari Google Form. Jadi kita buat Google Form. Nah, nanti pengisian dari Google Form itu bisa ke spreadsheet. Gitu. Atau dia juga bisa diteleportasi, ya, kalau bahasa ininya diteleportasi, jadi dikirim secara eksternal dari luar gitu, melalui aplikasi ya, atau situs lah, seperti situs web Kodular. Itu bisa kita bikin aplikasi itu sendiri, terus kita masukkan pemrograman JavaScript-nya. Nah, dari situ nanti bisa diteleportasi ya, jadi datanya itu tidak perlu kita buka Google Sheet-nya itu sendiri. Jadi dari situ bisa dia digunakan untuk mengirim datanya dari aplikasi yang dibuat oleh Kodular itu sendiri, atau aplikasi yang dibuat oleh Android Studio dan segala macamnya. Dan ada juga pengisian itu melalui AppSheet, ya, AppSheet yang seperti ini, AppSheet ini. Nah, ini dia bisa mengirim datanya itu ke Google Sheet itu sendiri. Jadi enak. Atau yang mungkin yang lain-lainnya juga banyak lah ya. Gitu. Jadi pengisiannya itu. Jadi kita kalau bahasanya tidak terlalu kaku gitu. Ketika kita mengerjakan tugas itu harus buka PC atau kita harus buka aplikasinya, itu baru kita kerjakan. Nah, yang selanjutnya yang lebih enak itu ketika kita sedang mengerjakan tugas. Nah, misalnya kita mengerjakan di PC. Nah, tugas kita itu sedang kita kerjakan, tiba-tiba mati lampu. Ya, atau ada pemadaman listrik. Gitu. Maka data tersebut itu sudah otomatis dia tersimpan. Enaknya itu begitu. Terus ada kelebihan-kelebihannya lain dari Google Sheet itu sendiri. Yang pertama, Google Sheet itu gratis. Enak. Dia gratis dan dia punya kapasitasnya itu 15 giga. Cukup lah 15 giga buat tugas-tugas seperti anak sekolahan, anak kuliahan, atau para pemula lah ya, para pengusaha pemula gitu. Itu cukup lah 15 giga. Terus dia memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Jadi siapapun yang menggunakan Google Sheet itu dia punya tingkat keamanannya itu lebih baik lah dibanding yang lainnya. Karena kenapa? Karena untuk Google Sheet itu sendiri, kalau ada orang lain yang mau melihat atau istilahnya yang meminta data kita, ya, karena di situ kita harus memberikan persetujuan akses dulu, atau orang tersebut harus minta akses dulu ke kita. Dia minta akses seperti akses pengeditan. Ya. Cuma untuk kekurangannya nih, itu Google Sheet itu sendiri dia belum punya fitur versi desktop. Ya, itu aja. Kalau menurut saya. Gitu. Jadi dia belum ada fitur desktopnya, sehingga dia itu harus diaksesnya melalui web. Ya. Gitu. Ya, mungkin itu aja penjelasan sedikit dari saya tentang masalah Google Sheet. Ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan komen di bawah. Nanti insya Allah kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya mungkin saya cari nanti jawabannya. Ya, mungkin itu saja sekedar pembahasan tentang masalah Google Sheet. Sedikit pembahasan Google Sheet, sebenarnya masih banyak yang harus dibahas. Ya. Mungkin itu saja dari saya.